Soal nomor 14 kita tentang perbandingan lagi ya. Jadi soalnya begini, Budi menghabiskan 3/4 uangnya ya. Jadi kalau 3/4 habis itu sisanya berarti 1/4. Kemudian kehilangan setengah dari sisa uangnya. Setengah dari 1/4 itu 1/8, 1/8 hilang. Jika uangnya sekarang tuh tersisa 120, berapa uang Budi mula-mula ya? Jadi kalau 1/8 itu 120, mula-mula itu 1. Jadi 1 ya 8 kali 1/8 atau 8 kali 120. Atau saya buatkan diagramnya begitu ya. Jadi kalau kehilangan 3/4, kemudian ini dari 1/4 sisa itu setengahnya itu 120, maka uangnya semua itu 4 kotak yang agak besar nih atau 8 kotak yang kecil ini. 8 kali 120, 960 ya. Ribunya ngikut aja, rupiahnya juga ngikut aja, jadi jawabnya yang E. Nomor 15, usia ayah saat ini 4 kali usia Noel. 20 tahun mendatang usia ayah menjadi 2 kali usia Noel. Berapa usia ayah sekarang? Ya, jawabnya 40. Kok bisa 40 ya? Nah, penyelesaiannya seperti ini, saya jelaskan. Oke, begini ya. Jadi sekarang itu kita misalkan ya, kalau Noel 1 kotak, ayah 4 kotak. Betul ya? Karena 4 kali usia Noel. Kemudian 20 tahun yang akan datang, itu Noel 1 kotak ditambah 20 ya, karena 20 tahun yang akan datang. Usia ayah juga bertambah, bertambahnya sama-sama bertambah 20. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian dari sini kita dapat persamaan ya. Jadi usia ayah itu 2 kali usia Noel. Jadi 4 kotak ditambah 20 yang ini tadi, itu sama dengan 2 kali 1 kotak ditambah 20. Oke, dari sini 4 kotak ditambah 20 sama dengan 2 kotak ditambah 40. Berarti 2 kotak itu sama dengan 20 atau 40. Soal nomor 16 ya, masih tentang perbandingan. Soalnya begini, 3/5 siswa sebuah kelas adalah perempuan. Artinya 2/5 dari seluruh siswa ini bukan perempuan atau laki-laki. Kemudian kalau ke dalam kelas itu ditambahkan 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan, maka komposisi atau perbandingannya berubah. 3/7 dari seluruh siswa itu jadi laki-laki, atau laki-lakinya jadi 3/7 bagian. Yang ditanyakan berapa banyak siswa mula-mula? Jawabnya 15. Kenapa bisa 15? Kita lihat penyelesaiannya. Jadi mula-mula dibuatkan diagram ya. Perempuannya 3, laki-lakinya 2. 2 bagian, 3 bagian, dalam hal ini 3 kotak dan 2 kotak. Kemudian yang perempuan ditambah 3, yang laki-laki ditambah 3. Setelah ditambah 3, ternyata yang laki-laki itu jadi 3 kotak, yang perempuan jadi 4 kotak. Artinya 1 kotak itu sama dengan 3. Kalau 1 kotak sama dengan 3, maka 5 kotak sama dengan 15. Itu banyak siswa mula-mula ya.
perempuannya 9, laki-lakinya 6. Itu penyelesaian soal nomor 16. Nomor 17 ya. Siswa laki-laki dibandingkan siswa perempuan itu 4:5. Artinya kalau siswa laki-lakinya 4, perempuannya 5. Kalau laki-lakinya 8, perempuannya 10. Kalau laki-lakinya 40, perempuannya 50. Kemudian jika 8 siswa perempuan tidak hadir, jumlah laki-laki dibanding perempuan jadi 4:3. Carilah jumlah seluruh siswa. Ya, jawabnya 36 siswa. Kenapa bisa begitu? Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kalau laki-lakinya 4, perempuannya 5. Ya, 4:5. Kemudian kalau 8 perempuan tidak hadir, perbandingannya itu jadi 4:3. Dari sini kita tahu dua kotak ya, dua bagian ini itu sama dengan 8. Kalau dua bagian ini 8, maka seluruh siswa itu tadi ada 9 ya. Ada 9 kotak ya. Jadi dua kotak itu 8, satu kotak itu 4. Kalau 9 kotak ya 9 kali 4, 36. Jadi begitu ya cara penyelesaiannya. Nomor 18 ya. Jadi masih perbandingan dua buah bilangan itu 2:5. Kemudian jika masing-masing bilangan itu ditambah 5, maka perbandingannya jadi 1:2. Yang ditanyakan berapa jumlah kedua bilangan itu? Jawabnya 35 ya. 10 ditambah 25. Kenapa bisa begitu? Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita misalkan A itu 2, B itu 5 ya. Kita gambarkan dalam kotak nih ya, 2 kotak dan 5 kotak. Kemudian kalau A ditambah 5 dan B ditambah 5, ternyata A nya itu jadi 3 kotak, B nya jadi 6 kotak, dan perbandingannya itu 3:6 atau 1:2. Dari sini kita tahu satu kotak itu nilainya 5. Kalau satu kotak nilai 5, 2 kotak 10, 5 kotak 25. 10 ditambah 25, A ditambah B itu 35. Jumlah kedua bilangan. Ya, jadi cara penyelesaian yang ditawarkan seperti itu. Nomor 19 itu tentang Andi dan Budi ya. Jadi Andi itu uangnya setengah dari uang Budi. Artinya kalau uang Andi 1, uang Budi 2. Kalau uang Andi 2, uang Budi 4. Setelah Budi membelanjakan 12.000, uang Andi itu jadi 2 kali uang Budi. Yang ditanyakan berapa uang Andi? Jawabnya 8.000. Kenapa bisa 8.000? Kita lihat penyelesaiannya. Jadi sebelum dibelanjakan, uang Andi itu 2 kotak, uang Budi 4 kotak ya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah dibelanjakan 12.000, uang Andi itu tetap ya, karena Andi tidak belanja, yang belanja itu Budi. Uang Budi tinggal 1 ya, 2 kali uang Budi, atau kalau uang Andi 2, uang Budi 1. Artinya dari diagram ini kita ketahui 3 kotak ini itu sama dengan 12.000.
Kalau 2 kotak 2/3 kali 12.000 sama dengan 8.000, atau 3 kotak ini 12.000, 1 kotak 4.000, 2 kotak 8.000 ya. Jadi Anda boleh berhitung dengan cara 1 kotaknya 4.000, 2 kotak 8.000. Tapi kalau cara perbandingan 2 dibanding 3 kali 12.000 itu 8.000. Anda lihat bahwa persoalan yang kelihatannya rumit tadi setelah dibuatkan diagram dan dikerjakan dengan cara perbandingan ternyata cukup mudah, cukup sederhana. Ya, untuk soal nomor 20 ini tentang Tara dan Noel ya. Tara dan Noel memiliki sejumlah stiker. Jika Tara memberikan 1/4 dari stiker yang dimilikinya kepada Noel, maka Noel akan memiliki setengah dari jumlah stiker yang dimiliki Tara semula. Semula itu sebelum diberikan. Pertanyaannya, berapa bagiankah dari seluruh stiker yang dimiliki Noel semula? Kemudian jika Noel memiliki 30 stiker, berapakah stiker Tara semula? Ya, jawabnya yang A 1/5, yang B 120. Penyelesaiannya begini. Jadi untuk yang A, karena 1/4 ya, jadi Tara memberikan 1/4, dianggap aja ini ada 4 bagian dikasihkan 1 ya. Kalau dikasihkan 1, maka Noel akan memiliki setengah dari jumlah stiker yang dimiliki Tara semula. Jadi kalau sudah diberikan 1, maka sekarang Noel punya 2 itu setengah dari yang dimiliki semula 4 ya. Dari diagram ini itu memenuhi, diberikan 1/4 memenuhi setengah. Artinya Noel punya 1, Tara punya 4, atau Noel itu punya 1/5 dari seluruh stiker ya. Pertanyaannya seluruh stiker, jadi jawabnya yang pertama itu 1/5. Kemudian jawab yang B, jika semula Noel memiliki 30 stiker, berapa stiker Tara mula-mula ya? Kalau semula itu 1 kotak 30, berarti Tara mula-mula punya 4 kotak. 4 kali 30 120 ya. Yang B jawabnya 120. Oke, sesederhana itu ternyata penyelesaiannya kalau kita gunakan cara perbandingan. Berikutnya kita akan lihat contoh soal olimpiade untuk geometri ya.